Halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, jadi setelah 4 bulan launching di Indonesia, masih banyak banget nih orang yang penasaran buat beli si Redmi Note 9 Pro. Padahal banyak banget smartphone yang baru aja rilis sebulan kebelakangan, misal seperti Realme 7 atau Infinix Zero 8. Nah, emang apa sih yang bikin si Redmi Note 9 Pro ini spesial dan banyak dicari? Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, kita bumper dulu. Nah, buat yang belum tahu nih, smartphone ini tuh udah rilis dari awal Juni kemarin ya, yang artinya udah sekitar 4 bulanan ada di pasar gadget tanah air. Meski menduduki smartphone kelas mid-end yang harganya di angka 3 jutaan, namun penjualannya justru lebih tinggi dibandingkan seri lebih rendahnya, yaitu Redmi Note 9 yang saat itu emang keduanya rilis secara bersamaan. Kita akuin aja smartphone ini bisa laris, salah satunya berkat desainnya yang berani beda dengan desain kebanyakan smartphone zaman sekarang. Modul kamera berbentuk kotak yang mereka letakkan di tengah dengan aksen list yang melingkupi lensa utama dan lensa wide-nya ini memberikan ciri khas tersendiri buat smartphone ini. Dan kalau boleh jujur, ini keren sih karena punya karakter yang gak banyak merek lain tiru. Contoh seperti Samsung Galaxy S10 Plus yang masih aku pakai saat ini sebagai daily driver Androidku, yang emang salah satunya itu karena kameranya yang punya modul berkarakter dan gak banyak smartphone lain ikutin. Kalau kita bicara secara desain keseluruhan, ya udah, ini adalah ciri khas Xiaomi yang selalu kasih bodi kaca sejak seri Redmi Note 7. Ya, kecuali si Redmi Note 9 ya yang dikasih bodi plastik, nggak tahu kenapa. Buat bagian depannya, smartphone ini punya desain yang udah kekinian dengan desain kamera punch hole yang letaknya ada di tengah kayak gini. Terus bezelnya juga udah cukup tipis di bagian kanan, kiri, dan atasnya. Jadi buat mantengin layar jadi sedikit lebih enak. Nah, ngomong-ngomong soal layar, smartphone ini tuh punya layar yang gede banget ya. Ya maklum, ada kata-kata Note di nama produknya yang bukan tanpa alasan. Smartphone ini tuh punya layar yang pakai panel IPS. Terus luasnya 6,67 inci dan resolusinya Full HD+. Buat nonton pun udah enak dan lega banget deh. Ini cocok buat kalian yang suka dengan layar besar tapi tetap tajam dan enak buat diliatin lama-lama. Apalagi layarnya udah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Jadi pasti aman dan bakalan sehat walafiat kalau kalian suka taruh HP di sembarang tempat. Nah, untuk kameranya sendiri, smartphone ini udah dibekali dengan kamera beresolusi 64 megapiksel di kamera utamanya. Terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Kamera makro yang punya resolusi 5 megapiksel dan terakhir ada kamera deep sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Untuk hasilnya, kamera dari Redmi Note 9 Pro udah cukup tajam dan bagus banget untuk hasil foto-foto pada saat cukup cahaya kayak gini. Untuk kondisi kurang cahaya atau malam hari ini kurang maksimal. Namun di sini udah disediakan night mode buat dapetin gambar yang lebih detail dan tajam lagi. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 9 Pro. Ini dipakai jalan biasa ya. Oke, mungkin kita coba buat lari buat ngetes kestabilan dari kameranya. Oke, kalian nilai sendiri ya juga buat kualitas audio dan videonya. Kayak gimana? Oh iya, di sini juga tersedia mode RAW buat kalian yang mau otak-atik file fotonya buat diedit di komputer supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang bekerja sebagai fotografer mobile yang tertantang buat foto menggunakan sebuah smartphone. Untuk kamera depannya, smartphone ini dibekali dengan kamera beresolusi 16 megapiksel yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri.
Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Redmi Note 9 Pro. Ini dipakai jalan biasa kayak gini ya. Kalian lihat sendiri ya juga buat kualitas video dan audionya kayak gimana. Ini aku pakai jalan santai, kayaknya udah cukup goyang ya. Oke, ini masih pagi jam 9. Oke, next kita bahas tentang performanya. Jadi smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 720G yang punya fabrikasi 8 nanometer. Untuk varian sendiri ada yang RAM 6GB dan ada yang 8GB. Yap, nggak ada yang 4GB karena ini adalah smartphone kelas menengah ke atas yang seharusnya nggak perlu dipermasalin lagi ya kalau buka banyak aplikasi. Untuk mainin sosial media, baca berita atau scrolling-scrolling gitu, HP ini udah lancar banget dan nggak perlu ditanya lagi. Udah pasti enak dan nyaman banget. Buat main game gimana? Ya chipset ini udah pastinya aman sih, meski bukan chipset ngebut atau seri 800 dari Snapdragon, namun chipset ini bisa mainin banyak game dan udah lancar banget. Seperti contoh di sini aku mainin banyak game di HP ini, mulai dari game ringan sampai game kelas berat yang semuanya bisa lancar tanpa ada frame drop yang signifikan. Buat mainin game PUBG Mobile juga HP ini udah enak banget dan dapetin grafik smooth ultra dan HD high. Yap, nggak ada smooth ekstrim, padahal nih HP secara kualitas udah mampu banget loh buat dapetin grafik ini. Bahkan chipset saingannya si MediaTek Helio G90T bisa dapetin smooth ekstrim. Sepertinya Snapdragon nggak mau terlalu menggeber performa smartphone yang pakai chipset ini, karena mereka takut nanti dibilang cepet panas kayak yang udah-udah dipakai di chipset sebelah. Nah, solusinya kalian bisa pakai aplikasi pihak ketiga atau GFX Tool yang bisa kalian unlock grafik smooth ekstrimnya. Dan kalau udah kebuka ya enak, lancar dan selama mainin 2 game di PUBG Mobile nggak ada panas yang sampai bikin tangan nggak nyaman. Untuk performa gaharnya tadi, HP ini udah ditemani dengan baterai 5020 mAh yang awet banget. Cocok buat kalian gamer mobile yang nggak suka mainin game sambil ngecas karena takut baterai bakal cepat rusak. Dan tenang, kalian nggak perlu khawatir juga kalau semisal kalian kehabisan baterai, karena nih smartphone mendukung fast charging 30 watt yang cukup ngebut buat isi daya smartphone ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 65 menit aja. Fitur-fitur yang diberikan smartphone ini juga banyak dengan semua sensor yang cukup lengkap. Terus ada NFC buat kalian yang mau cek atau top up saldo e-money kalian, dan gak ketinggalan ada infrared blaster yang bisa kalian pakai buat banyak hal, misal ya ini. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gimana? Masih tertarik buat beli smartphone ini atau enggak? Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.